Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang asumsi, dimensi, dan multidimensi perkembangan peserta didik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanisa Fitri dan teman saya Abu Hasan Rifai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang multidimensi perkembangan peserta didik. Perkembangan itu sendiri merupakan pola-pola perubahan yang terjadi pada setiap individu yang berawal daripada masa konsepsi, baik dalam struktur maupun fungsi, baik itu fisik maupun psikis, yang terjadi secara teratur dan terorganisasi dan terjadi sepanjang hayat. Dengan mengikuti pemikiran dari filsuf kuno Bas van Rijn pada tahun 2009 berpendapat bahwa manusia termasuk peserta didik yang terdiri dari 3 unsur atau dimensi, yaitu yang pertama fisik, nurani, dan pikiran. Nah, di dalam multidimensi perkembangan peserta didik itu terdapat 5 ranah perkembangan individu. Yang pertama itu ranah perkembangan fisik, yang kedua ranah perkembangan sosial, ketiga ranah perkembangan mental, keempat ranah perkembangan budaya dan spiritual, dan yang kelima ada ranah perkembangan intelektual. Oke, lanjut. Di sini aku akan menjelaskan 5 ranah perkembangan individu yang udah aku sebutkan tadi. Pertama itu ranah perkembangan fisik, maksudnya pengorganisasian energi fisik melalui keterampilan fisik. Yang kedua, ranah perkembangan sosial, yaitu pengorganisasian sosial melalui keterampilan sosial dan sikap. Dan yang ketiga, ada ranah perkembangan mental. Maksudnya ialah pengorganisasian energi mental melalui informasi dan pemahaman konseptual. Yang keempat, ada ranah perkembangan budaya dan spiritual. Itu maksudnya ialah pengorganisasian energi budaya dan spiritual melalui interaksi antar orang dengan keyakinan yang berbeda dan atas penghargaan hak-hak asasi manusia. Yang kelima, itu ada ranah perkembangan intelektual, yaitu pengorganisasian energi otak intelektual melalui skema penalaran konkret ke abstrak, pemecahan masalah yang rumit, berpikir induktif serta deduktif. Oke, lanjut. Di sini saya akan membahas tentang asumsi dimensi perkembangan peserta didik. Terdimensi peserta didik. Dengan mengikuti pemikiran filsuf kuno Bas van Rijn 2009 berpendapat bahwa manusia termasuk peserta didik terdiri dari 3 unsur atau dimensi, yaitu fisik, nurani, dan pikiran. 1. Fisik manusia adalah penampakan di permukaan atau ciri-ciri fisiknya seperti jangkung, pendek, berbadan tegap, keriting, pesek, mancung, dan lain-lain. 2. Nurani atau nalar hati juga dapat dipandang sebagai bantuan bagi keinginan seseorang yang menyangkut perasaan pribadi seperti empati, simpati, dan antipati. 3. Pikiran atau nalar hati juga dapat dipandang sebagai bantuan bagi keinginan seseorang atau peserta didik atau kesadaran peserta didik menggunakan pikiran, kesadaran harga diri, integritas, dan jati diri. Lanjut ke dimensi sosial peserta didik. Rasa ingin tahu, baik alami maupun direncanakan, akan mendorong peserta didik menjadi manusia masa depan yang mampu menciptakan dan mengembangkan iptek. Pada kalangan peserta didik terdapat keragaman kemampuan atau potensi dasar pengembangan mulai dari yang lamban, moderat, hingga luar biasa. Di sekolah dan di masyarakat, mereka merupakan bagian dari struktur sosial yang kompleks yang memungkinkannya terlibat dalam kerjasama dan persaingan, sekaligus mengembangkan norma-norma sosial, spiritual, serta bersama-sama membentuk dasar-dasar kehidupan masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, dimensi spiritual dan intelektual peserta didik. Dimensi spiritual dan intelektual pun sesuai dengan kepentingannya menjadi alat bagi peserta didik untuk belajar, mengingat fakta, menghitung persamaan, merencanakan kegiatan, dan sebagainya. Di dalam energi spiritual itu terkandung dimensi spiritual itu sendiri, intelektual dan
psikomaterial. Dimensi-dimensi itulah yang membuat manusia menjadi bernilai tanpa harus mengabaikan dimensi fisiknya. Satu hal yang tidak kalah penting dalam dimensi spiritual adalah kesadaran. Dengan kesadaran, peserta didik dapat menghubungkan mereka dengan dunianya, sementara kemampuan berpikirnya merupakan alat membuat keputusan. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang asumsi perkembangan peserta didik. Pemahaman mengenai perkembangan peserta didik dan tugas-tugas perkembangannya merupakan instrumen untuk memberikan layanan kependidikan yang prima sesuai dengan tahap-tahap perkembangan mereka menurut usia atau jenjang persekolahan yang dijalaninya. Teoretikus kependidikan biasanya berpijak pada 3 aliran berpikir yang menjadi asumsi dasar layanan kependidikan. Aspek tersebut yaitu yang pertama, ketika dilahirkan, anak manusia yang kemudian menjadi peserta didik di bangku sekolah diasumsikan sudah memiliki bawaan tersendiri yang berbeda dengan yang lainnya. Pemikiran ini dianut oleh aliran nativisme atau aliran naturalisme. Nativisme berasal dari kata nativis yang berarti kelahiran, sedangkan naturalisme berasal dari kata natur yang berarti alam. Asumsi dasar aliran ini adalah perkembangan anak atau peserta didik ditentukan oleh bawaannya sejak lahir. Menurut pandangan ini, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat tidak banyak mempengaruhi perkembangan peserta didik lebih lanjut. Asumsi yang kedua, perkembangan anak atau peserta didik merupakan fenomena buatan dan karenanya proses pengembangan mereka harus dioptimasi. Pemikiran ini dianut oleh aliran empirisme. Empirisme berasal dari kata empire yang bermakna pengalaman. Artinya, perkembangan anak atau peserta didik lebih dipengaruhi lingkungan atau pengalamannya sendiri. Asumsi yang ketiga, perkembangan anak merupakan fungsi dari interaksi faktor bawaan dan lingkungan. Perkembangan anak diibaratkan bibit yang baik ditanam pada tempat yang cocok. Dengan pemeliharaan yang prima, pemikiran ini dianut oleh aliran konvergensi yang berpendapat bahwa kombinasi yang kongruen antara pembawaan dan lingkungan menentukan perkembangan anak. Jadi, dalam kerangka layanan pendidikan, ini bermakna bahwa perkembangan peserta didik akan teroptimasi jika guru dan tenaga kependidikannya mampu memerankan fungsi pada tempat dan ruang yang sesuai. Namun demikian, kapasitas guru dan tenaga kependidikannya tetap ada batas-batasnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.